Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Awalia Senisa, MP89. Di sini saya akan menjelaskan tentang skill yang telah saya pelajari, yaitu bagaimana cara mengukur tinggi badan, tinggi duduk, serta bagaimana cara plotting dari hasil tinggi tersebut ke dalam growth chart. Oke teman-teman, mari kita mulai video kali ini. Silahkan masuk. Halo, Terima kasih Bu Dokter. Ya. Halo, Ibu. Iya Bu Dokter. Halo adik-adik Ibu, perkenalkan saya Awalia, saya adalah mahasiswa kedokteran yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran tinggi rutin ya. Untuk sebelumnya, saya ingin menanyakan identitas untuk anak Ibu ya Bu. Ya. Untuk namanya siapa ya? Revalina. Untuk jenis kelaminnya perempuan ya. Ya. Dan untuk tanggal lahirnya kapan ya? 17 bulan Agustus 2015. Oke, dan alamatnya di mana? Alamatnya di Purki Berkutu. Baik. Nah, untuk berikutnya saya izin untuk mengukur tinggi badan anak Ibu ya. Dan untuk prosedurnya sendiri, itu nanti anak Ibu akan berdiri dan juga akan menembak ke tembok. Setelah itu akan diukur tingginya menggunakan alat pengukur tinggi badan. Seperti itu ya Bu. Iya, boleh Bu Dokter, silakan. Ya, siap. Udah siap? Sini. Siap Adek. Sini. Sini ya untuk mengukur tinggi badannya. Adik boleh dilepas dulu sepatunya? Oke. Ibu Dokter. Siap-siap dulu ya Dek. Nah, baik Dok, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur tinggi badan ketika berdiri dengan alat-alatnya sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama ada mikrotoa, lalu ada growth chart yang telah saya sediakan dalam 3 tipe, ada WHO, CDC, dan juga ada khusus untuk upper dan lower segment rasio. Dan juga untuk berikutnya tak lupa saya akan menyiapkan yaitu penggaris berbentuk siku, dan juga ada kursi, yaitu ini kursinya berukuran kurang lebih 45 cm sampai 50 cm. Nah, untuk berikutnya, untuk lebih memastikan untuk sebagai awal dan penelitian sendiri, saya akan mengkalibrasi dari mikrotoa tersebut agar lebih pasti ketika diukur. Nah, Adik boleh geser dulu ke kanan dikit. Dulu ya, bisa lagi. Nah, bentar ya. Untuk kalibrasi sendiri, saya akan menarik ini sampai ke bawah, lurus, dengan pada lurus ke arah penghitungan agar untuk mencegah penghitungan yang salah, sampai 0 cm. Nah, baik. Dan tak lupa saya akan menjepit di bagian sini untuk lebih memastikan kembali. Nah, terlihat bahwa ini sudah 0 cm dan saya sudah melihatnya sendiri dalam kondisi lurus, dan apabila sudah dikalibrasi maka siap untuk dilakukan pengukuran tinggi badan. Setelah itu saya akan melakukan posisi yang tepat yang tegak untuk adik ini, yaitu adik boleh ke pinggir sini ya, lurus sini ya, bisa ke kanan dikit. Nah, sini. Oke. Nah, posisi tegak ini yaitu terlihat ketika adanya kepala, kedua bahu, dan juga tunis menempel ke tembok, dan tak lupa yaitu bagian tunis saling berdekatan, bagian kaki yaitu lurus, serta bagian tangan, sini ada tangannya di pinggir. Nah, pinggir seperti ini, dan bahu rileks seperti ini. Badan ini sudah tegak dan siap dilakukan pengukuran tinggi badan. Lalu saya akan, dan tak lupa untuk pengukuran kepala agar lebih tegak menggunakan itu adalah Frankfurt atau Frankfurt Plan. Yang dimana Frankfurt Plan sendiri itu saya mengambil garis lurus, tegak lurus dari bagian inferior orbital sampai ke bagian tragion dari telinga. Nah, di sini Adik boleh lihat ke depan ke dokter ya. Nah, lurus. Nah, di sini saya akan memegang di bagian miring dari garis ini dan menyimpannya di bagian pinggir kepala. Ke bawah dikit, bawah dikit. Tegak ya. Ini pas di bagian tragion dan bagian interior dari orbital. Dapat dilihat? Ya, dapat dilihat. Ini sudah tidak ada ikat rambut, jadi sudah benar-benar nempel ke tembok, sudah tegak. Dan setelah itu saya akan meleleskan bahu dari adik ini. Adik boleh napas dalam-dalam, keluarkan. Nah, sudah dikeluarkan, maka saya akan menarik dari bagian mikrotoa tersebut dari atas ya, perpendikular.
headpiece dari mikrotoa sampai ke bagian ujung kepala dari adik. Adik boleh tegak lagi seperti tadi, lurus, kepalanya tegak, ke bawah dikit. Sini, gunakan jarinya. Ya, saya cek kembali untuk lebih memastikan kembali. Ke bawah lagi, adik ke bawah dikit. Nah, di bagian sini megangnya tegak ya. Maka saya akan lihat lagi. Dan ternyata tinggi dari adik ini adalah 106. Sudah tegak, kepalanya juga sudah lengkap kembali. Ya, badan adik ini ternyata 117 cm, di mana nanti setelah saya dapat hasil tersebut akan saya masukkan ke dalam chart ini. Nah, chart ini yang dimana nanti sesuai umur dan juga sesuai gender. Dan juga tak lupa, yaitu saya akan melakukan pengukuran tinggi duduk. Nah, pengukuran tinggi duduk sendiri yaitu adalah saya akan menggunakan kursi ini yang telah saya sediakan. Telah saya sediakan ini, yaitu akan saya bawa ke sini. Nah, lalu setelah saya dibawa ke sini, saya akan kalibrasi dari tinggi dari kursi tersebut untuk lebih memastikan kembali. Caranya sama seperti tadi, yaitu seperti ini. Saya tarik kembali bagian dari mikrotoa tersebut. Saya tarik ke bawah. Dan saya lihat sedang secara lurus tegap ke arah angka yang ada di sini. Dengan hasilnya adalah 48,6 cm, dapat dilihat. Nah, setelah saya lakukan kalibrasi, maka saya akan mempersilahkan adik ini untuk duduk ke kursi. Adik, boleh adik duduk ke kursi? Lihat ya adik. Nah, di sini saya akan melakukan posisi kembali yang tegap, yaitu adik boleh tegap ya, tenang ya, relax. Lihat dari bagian kepala, vertebra torakal, dan juga bagian bokong menempel ke kursi. Dan juga tak lupa saya seperti cara yang tadi lagi, yaitu mengecek untuk ketegakan dari kepala, yaitu menggunakan segitiga ini, yaitu segitiga siku yang sama seperti tadi, menggunakan Frankfurt plane. Nah, di sini seperti tadi juga, dimana saya akan mengambil garis lurus, tegak lurus dari bagian inferior orbital dari mata ke tragion dari telinga. Seperti ini, dengan cara memegang yang benar adalah di bagian miring dari garis tersebut, agar mudah dilihat ketika melakukan pengecekan ini. Nah, baik. Tegak ya dek, boleh lihat ke depan, depan ke sini ya, tegak. Saya melihatnya lurus. Nah, sudah pas. Nah, setelah itu tak lupa dengan bahu juga. Saya akan merelakskan bahu adik ini. Tegak lagi kayak tadi. Tempel kursi. Tarik nafas yang dalam, keluarkan, tenang, relax, tegap ya. Boleh duduk di sini tangannya di pinggir. Nah, tegak. Bagian kepala sudah lurus. Lalu setelah lurus, saya akan melakukan pengecekan tinggi badan. Lalu saya akan menarik kembali bagi perpendicular headpiece dari mikrotoa ke bagian kepala adik ini. Nah, dan ternyata dapat dilihat untuk tingginya yaitu adalah 147 cm, 104,7 cm, karena tadi juga menggunakan 1,7 cm menggunakan ketelitian 0,1 cm, 104,7 cm. Nah, setelah saya mendapatkan hasil dari tinggi badan adik ketika duduk ini, maka saya akan mencatatnya di chart yang telah saya sediakan ini. Nah,
Nah baik dek, untuk pengukurannya sudah selesai. Nah adek boleh duduk lagi bareng ibu ya. Ya. Ntar ya, ini saya bawa lagi. Seru ya. Boleh. Nah, boleh. Nah baik, di sini setelah saya mendapatkan hasil dari pasien tersebut, maka saya akan melakukan plotting di chart. Nah chart ini saya sediakan dalam 3 bentuk, ada dari WHO, dari CDC, dengan WHO sendiri dengan satuannya SD, dan juga untuk CD sendiri satuannya persentil. Serta saya menyediakan sediaan juga, yaitu adalah upper lower segment ratio. Dapat dilihat. Nah di sini saya akan melakukan pengukuran dengan cara mengambil garis antara, yaitu umur adik ini, yaitu karena umur adik ini 5 tahun, dan dengan tinggi adik ini, seperti itu. Nah di sini saya akan, setelah dapat hasil, saya akan hitung menggunakan kalkulator. Baik, setelah saya hitung, ternyata untuk dari grafik growth chart yang WHO sendiri, adik ini karena tadi baru 5 tahun dengan tinggi 117 cm, yaitu dia ada di garis antara merah dan juga kuning, dimana untuk WHO sendiri yaitu masih normal. Untuk normal WHO yaitu dari negatif 2 sampai 2 adalah normal, sedangkan di luar sana adalah abnormal, bisa pendek ataupun tinggi. Untuk di bawah dia pendek, atau di atas dia tinggi. Untuk berikutnya dari chart, growth chart yang dari CDC, dimana dia menggunakan 2 langsung, yaitu berat dan juga tinggi badan, dimana pada skill ini kita akan membahas tentang tinggi badan, yaitu karena pasien dan adik ini berumur 5 tahun dengan tinggi badan 117 cm. Dapat dilihat 117 cm, mengambil garis tegak lurus, dan ternyata untuk adik ini dia menempati 95 persentil. Untuk tadi yang WHO dia pakainya SD, berarti untuk adik ini yaitu sekitar 1,5 SD. Dan untuk berikutnya ada yang upper and lower segment ratio. Setelah saya hitung, ternyata karena tadi kursinya tingginya 48,6, untuk tinggi adiknya 117, serta untuk upper segmentnya, yaitu untuk rumusnya sendiri, yaitu udah tinggi dari adik ini ketika duduk dikurangi dengan tinggi kursi, akan menghasilkan upper segment, yaitu sebesar 57,4. Sedangkan untuk lower segment sendiri, yaitu ketika rumusnya, yaitu adalah tinggi adik ini ketika berdiri dikurangi dengan tinggi dari upper segment, hasil dari upper segment, sehingga hasil 59,6. Dimana ketika dapat hasilnya, yaitu adalah 57,4 dibagi dengan 59,6 upper segment per lower segment, untuk dapatkan rasio, yaitu rasionya 0,96. 0,9 ini terdapat di bagian sini. Ini hasilnya cukup jauh dengan normalnya dari adik sendiri, seperti itu. Nah berikutnya setelah saya menginformasikan ke dokter, saya akan menginformasikan yaitu ke ibu dan juga adik ini. Aku pakai buket. Iya. Nah baik Bu, ini nah di sini setelah saya hitung ya, dari hasil tinggi badan adik sendiri, saya di sini menggunakan beberapa grafik ya Bu ya. Nah, grafik ini sendiri yaitu dari WHO, adik ini ada di normal. Alhamdulillah ya, di normal di sini. Di garis antara kuning juga merah ya Bu ya. Untuk kuning ini masih normal, dan juga untuk yang dari grafik satu lagi, ini adik ini ada di garis 90 cm, atau dia ada di batas atas untuk grafik ini. Hebat. Dan juga untuk berikutnya, yaitu dari upper dan lower segment sendiri, rasionya untuk bagian rasio tinggi dan juga bagian tinggi atas dan tinggi bawahnya sendiri, yaitu adik ini ternyata cukup jauh Ibu dari umur seusianya, yaitu dia ada di 0,96 cm seperti itu. Tapi untuk sementara adik ini karena berdasarkan yang grafik WHO adalah normal. Alhamdulillah. Adik ini jaga nutrisinya terus ya, biar tumbuh. Iya, siap Bu Dokter. Ya, terima kasih Ya, sama-sama dokter. Salam dulu, dokter. Salam dulu. sudah datang di klinik ini ya. Boleh Iya, salam. Nah, iya Bu Dokter. Iya. Iya, iya. terima kasih sudah datang. Sama-sama. Baik dok, seperti itu dari skill lab kali ini. Dan tidak lupa ketika menggunakan dari growth chart sendiri, yaitu kita isi nama, tinggi badan ibu, tinggi badan ayah, dan juga yaitu tinggi badan pasien sendiri, usia, berat badan, dan juga recordnya sendiri. Jadi laksanakan dengan secara lengkap seperti itu dok. Nah, sekian dari skill saya.
Makasih teman, begitulah skill kali ini. Jangan lupa untuk dipelajari ya. Terima kasih.